Oke guys, nah kali ini saya memiliki sebuah studi kasus ya. Nah ini kita akan belajar N8N. Nah namun ini agak berbeda ya. Nah di sini kita akan belajar bagaimana caranya mengecek yang namanya jarak ya. Kemudian kita berikan harga gitu. Nah di sini konsepnya sama kayak Gojek, Grab ya. Kita masukkan lokasi pertama. Kemudian kita masukkan lokasi tujuan kita. Nah, contohnya yang seperti yang kalian lihat di sini, saya di sini menggunakan Telegram ya. Nah, kalian bisa menggunakan WhatsApp ya, karena yang penting isinya bisa mengirim lokasi itu modelnya. Nah, ini modelnya kita bisa mengirim lokasi, baru kita bisa menggunakan. Namun kalau tidak bisa mengirim lokasi dan di mana lokasi itu berisi longitude dan ini jarak, nggak akan bisa mengirim ini datanya. Contohnya seperti ini ya, data seperti ini. Nah, kita klik dulu lat awal, lon awal, dan lat tujuan dan lon tujuan, modelnya seperti itu. Nah, konsepnya seperti ini, jadi perhitungannya jaraknya sekian, terus estimasinya 4 menit, kemudian biayanya sekian. Nah, contoh kita coba ya. Nah, di sini saya menggunakan Google Excel ya sebagai Google Sheet sebagai penyimpan data untuk sementara. Tuh. Udah kita start, ini datanya belum ada ya, kita start. Nah, di sini saya menggunakan yang handphone ya, karena yang ini ya, yang desktop agak bermasalah di tempat saya, jadi saya menggunakan yang versi handphone ya. Mungkin bisa kalian lihat di depan saja ya, di sini. Nanti akan saya kirimkan koordinatnya, contohnya di sini ya. Nah, seperti ini. Dia akan mengirim data, dia pertama akan mengecek apakah data itu udah ada, kalau belum maka melanjut ke atas untuk menyimpannya. Nah, simpannya di sini ya, kemudian udah dapat, nah masukkan tujuan sekarang. Nah, tujuannya adalah kita start dulu ya, tujuannya kita masukkan tujuannya, modelnya yang jauh ya, ini kita ngecek berarti datanya udah ada, lanjut. Nah, ini akan perhitungannya seperti ini ya, jaraknya itu adalah 2 kilometer, kemudian estimasinya 4 menit, kemudian biayanya 15.000. Nah, biayanya kita set di sini, di dalamnya modelnya. Di sini di datanya. Nanti kalian bisa set di mana saja. Nah, bagaimana sih cara pembuatan note seperti ini? Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat tutorial lainnya dan kalian juga bisa mendapatkan notif jika saya ada update video terbaru. Oke, mari kita lanjut ke tutorialnya. Nah, pertama, pastinya kalian harus memiliki sebuah N8N. Pastikan kalian sudah memiliki N8N yang sudah terinstall. Nah, di sini saya menggunakan dari Sumapod ya. Dan kalian bisa menggunakan dari localhost atau dari mana saja, yang penting sudah terhubung dengan public access modelnya. Kalau localhost itu memerlukan Grok atau Cloudflare ya, untuk menggunakan Telegram. Dan bagi yang belum tahu bagaimana caranya menginstal, silahkan tonton tutorialnya di channel saya. Di bagian playlist sudah ada ini buatkan bagaimana caranya menggunakan N8N. Oke, kita lanjutnya. Di sini saya menggunakan Telegram. Nah, Telegramnya pastikan udah bisa menginstal dan tutorialnya juga sudah ada ya di channel saya juga bagaimana saya cara men-setup Telegram ya. Nah, saya memiliki bot seperti ini ya, namanya BB Pintar. Nah, kita lihat di dalamnya. Dalamnya cuma seperti ini saja ya. Nah, ini Telegramnya, kemudian ID-nya apa. Kemudian di sini ada if. Nah, if ini fungsinya untuk memilah ya. Jika dia tidak location-nya tidak berisi, nah ini saya ngecek ke location ya, location-nya jika tidak is not empty berarti lanjut ke atas. Nah, namun jika dia nanti seandainya dia berupa ini settingan biasa, contohnya settingan kita kan location tidak terisi, dari kita masukkan ya, kita buat ini, kita setting. Nah, ini kan location-nya nggak akan terkirim, contohnya seperti ini ya, kita run. Nah, sekarang di sini kita tes. Nah, dia kan location-nya tidak ada, maka akan dikirim yang ini gitu.
Setting biasa jadinya nih, setting biasa nih chat ID-nya, kemudian setting biasa nih, setting biasa tuh, ini. Kemudian kalau dia berupa mengirim location maka akan dia menggunakan di atas gitu. Nah, pertama kita akan ngecek ininya, dia berupa Google Sheet ya. Kemudian ngecek Google Sheet-nya seperti ini, simpel saja. Kalian mau isi apa aja boleh ya. Ini ya menggunakan chat ID, load awal dan load akhir. Nah, kemudian di sini filternya by chat ID. Kemudian di sini ada value-nya chat ID dan n, nah return only first match row aja. Jadi hanya satu saja. Kemudian di settingnya pastikan kalian memilih always output data. Jadi kalau tidak ada nanti agak pusing dia karena tidak akan lanjut datanya. Jadi pastikan di sini ada always output data. Kemudian di sini ada if. Nah, itu ada if yang ngecek jika check ID itu ada, maka lanjut ke bawah ya. Ke bawah ini false. Jika dia is empty, dia akan lanjut ke atas untuk menyimpan datanya. Nah, menyimpan datanya berupa chat ID, kemudian ada load awal dan load akhir. Load awal dan load awal dan load awal gitu modelnya. Nah, kemudian baru mengirim konfirmasi lokasi awal diterima. Sekarang silakan kirim lokasi tujuan Anda. Nah, ini udah. Kemudian kita run lagi. Nah, running dia akan ngecek jika ada, maka dia akan ini. Jika ada, maka akan if-nya jalan jadi false. Apakah dia kosong? Tidak, berarti false. Nah, di sini akan edit field-nya. Kita akan masukkan field-nya jadi chat ID dari chat ID, kemudian load awal, terus load tujuan sama load tujuan gitu. Jadi gabung. Nah, di sini yang paling penting yang HTTP request untuk mengambil data dari di sini saya menggunakan router project OSM.org. Nah, kalian bisa cari di Google ya, namanya OSM open source routing machine. Nah, di sini kalian bisa install di lokal kalian ya. Namun di sini saya menggunakan yang online saja, biar nggak berat ya. Ini ya lumayan banyak isinya modelnya. Kemudian di sini saya menggunakan root project, root dripping, kemudian ada biasanya load awal dan load awal, load awal, kemudian load tujuan dan load tujuan juga. Nah, seperti ini. Kemudian for view-nya false. Nah, ini tipenya get ya, HTTP request-nya get. Kemudian sini baru kita codingnya untuk memecah datanya. Nah, ini yang saya bilang ya. Nah, ini kalian bisa set. Ini adalah harga per kilometer, kemudian ini adalah biaya minnya gitu. Ini ada function ya, ada format duration, kemudian ada jaraknya. Nah, di sini ini lumayan banyak isinya. Nanti kalian bisa baca saya di sini. Nanti akan saya berikan workflow-nya di deskripsi ya, bisa kalian download. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini ada kirim harganya. Nah, ini harganya yang sudah saya format ya. Ini hasil perhitungan, seperti ini. Kemudian di sini ada chat ID juga. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan delete ID-nya. Jadi biar nggak aman. Oke, coba kita tes ya. Kita tes pelan-pelan saja. Pertama kita akan mengirim location-nya. Kita akan mengirim location. Nah, kirim location pertama. Oke, udah simpan. Nah, coba kita cek ya. Nah, di sini kan dia tuh bukan tipenya chatting ya. Nah, bukan tipenya chatting. Jadi dia akan mengirim location. Jadi location akan is not empty. Oke, akan mengirim ke atas dia. Nah, cek datanya. Oh, tidak. Dicek datanya ternyata tidak ada. Nah, makanya dia akan kirim kosong seperti ini. Kemudian di sini if. Jadi tidak ketemu karena kosong kan, nggak ketemu nih is empty ya. Jadi akan ke atas dia akan menyimpan datanya chat ID, load awal. Nah, seperti ini. Jadi kita cek di sini akan ada ya datanya. Kemudian akan ngirim datanya lagi, location awal diterima dan kirimkan, silakan kirimkan lokasi tujuan.
Kemudian kita start lagi, kita akan mengirimkan tujuannya di mana. Tujuannya contohnya ini ya. Oh, ntar. Ini sesuaikan dengan data yang ada ya. Nah, seperti ini. Akan ngirim datanya. Oke, nah seperti ini perhitungan 5 km. Kemudian estimasinya 9 menit dan dengan harga sekian. Nah, kalau kita di dalam cek, oh ternyata ada datanya, dia akan ngecek datanya ada, dia akan ke bawah ya, false. Nah, di sini akan nge-set datanya seperti ini. Kemudian sini akan masukkan datanya seperti ini. Jadi akan mendapatkan data seperti ini ya. Dan kita kalau cek di bagian ini data-datanya. Nah, di sini sebenarnya bisa isi nama ya. Ya ada namanya. Namun di sini nggak ada namanya, kadang ada namanya buka. Intinya kalau ada objek seperti nama baru bisa kita gunakan nama. Kalau enggak ya bisa ada namanya. Nanti kan datanya seperti ini outputnya. Setelah kita menggunakan kode di sini ya. Kode input asal ini longitude-nya, kemudian input tujuan seperti ini. Kemudian jaraknya ini ya, jarak kilometer. Kemudian estimasinya durasinya 9 menit dan rincian biaya seperti ini, biaya perjalanan, biaya admin dan total biaya. Kemudian setelah itu baru dikirimkan masukkan ke seperti ini. Nah, jadilah data yang seperti ini jadi masuk ke telegramnya gitu. Nah, sebenarnya saya sudah memiliki juga membuat coding ya berupa Python-nya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ini juga Google Maps ya, Google Maps API. Namun Google Maps API ini kalian harus berbayar. Maksudnya berbayar di sini adalah sebenarnya gratis. Namun jika melebihi dari 200 dolar baru kalian dikena cas. Namun syaratnya harus kalian memasukkan kartu kredit gitu. Jadi seandainya ada request yang melebihi dari 200 dolar, karena setiap bulannya kalian akan diberikan free sebesar 200 dolar yang melebihi dari 10.000 request ya. Itu lumayan juga. Namun saya sini nggak mau ya, karena saya sering menggunakan Google Cloud, jadi takutnya lupa saya mencabut kartu kreditnya, jadi kan kena modalnya. Nah, ini ya berupa Python-nya. Nah, kalian bisa menggunakan sebagai ini API yang diakses sama orang ya. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan juga API juga untuk yang router project OSM. Nah, seperti ini ya. Ini API-nya menggunakan Python ya. Nah, sebenarnya tanpa ini juga kalian juga bisa menggunakan berupa ini HTTP request saja cukup. Jadi nggak perlu kita menginstal API-nya gitu. Jadi, nah ini sebenarnya sangat berguna bagi kalian yang memiliki project mengenai perhitungan, contohnya ini pengiriman jasa modelnya, dari sini ke lokasi mana. Jadinya kan seandainya kalian memiliki jasa paket modelnya, terus jasa dari sini ke sana berapa sih gitu, jadi bisa menggunakan sistem ini. Oke. Nah, untuk tutorialnya cukup segini. Nanti kalau kalian ingin lebih dalam silahkan join ke grup saya ya, tinggal klik aja di link deskripsi untuk mendapatkan workflow ini juga dan konsultasi bagaimana cara menerapkannya di project kalian. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat belajar.